Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pendidikan bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Putri Novayanti, mahasiswa pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Batu Sanggar. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang manajerial pendidikan inklusi dan alternatif pendidikan inklusi di Indonesia. Bagaimana penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Happy watching! Implikasi manajerial pendidikan inklusi. Penyelenggara pendidikan inklusi luar biasa untuk pemenuhan anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan unsur penting dalam merangkul semua pihak yang berkebutuhan khusus agar bisa mengembangkan semua potensi dan keterampilan masing-masing. Salah satu karakteristik penting dari pendidikan inklusi adalah komunitas yang kohesif, menerima dan responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Menurut Direktorat PPKLK Pendidikan Dasar Depdikbud pada tahun 2007, melalui penyelenggaraan pendidikan inklusi, sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi akan memiliki implikasi manajerial, antara lain sekolah menetapkan sistem manajemen berbasis sekolah di dalam perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, dan evaluasi terkait peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana prasarana, dan penataan lingkungan. B. Sekolah menyediakan sistem pengelolaan kelas heterogen dengan melaksanakan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual. C. Sekolah menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keraguman, dan menghargai perbedaan. D. Guru memiliki kompetensi pembelajaran bagi semua peserta didik, termasuk itu pembelajaran bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. E. Guru memiliki kemampuan mengoptimalkan peran orang tua, tenaga profesional, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat atau yang disebut dengan LSM, serta komite sekolah di dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran di sekolah. Nah, implikasi manajerial pendidikan inklusi atau sekolah umum ini atau yang disebut dengan sekolah reguler yang menerapkan program pendidikan inklusif akan berimplikasi secara manajerial di sekolah tersebut. Secara garis besar diantaranya adalah A. Sekolah reguler menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. B. Sekolah reguler harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual atau pribadi. C. Guru di kelas atau di kelas umum harus menerapkan pembelajaran yang interaktif. D. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dituntut melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan. E. Guru pada sekolah inklusif ini dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Secara sederhana, manajemen pendidikan adalah merupakan kegiatan yang mengandung kerjasama, berjalan secara proses, memiliki kerangka sistem untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Manajemen dalam pendidikan antara lain 1. Manajemen kesiswaan, 2. Manajemen kurikulum, 3. Manajemen tenaga kependidikan atau yang disebut dengan personil, yang keempat manajemen sarana prasarana, 5. Manajemen keuangan, 6. Manajemen lingkungan. Nah, falsafah pendidikan inklusi secara umum. Falsafah inklusi adalah mewujudkan suatu kehidupan yang ramah, tidak diskriminatif dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Falsafah pendidikan inklusi adalah upaya mewujudkan sekolah yang ramah dalam pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama, sekolah ramah adalah pendidikan yang menghargai hak dasar manusia. 2. Sekolah ramah adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan individual atau pribadi-pribadi siswa kita. Nah, pelaksanaan pendidikan inklusi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah telah berupaya terus meningkatkan standarisasi proses pendidikan inklusi secara standar.
Hal ini terkait dengan standar isi, proses, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, penilaian, pembiayaan, pengelolaan, dan kompetensi lulusan. Semua menuju standarisasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah. Permasalahan sampai saat ini adalah pada mekanisme penyelenggaraan di sekolah, sebagian sekolah keberatan menyelenggarakan dengan alasan tidak adanya sumber daya yang mampu secara sarana yang tidak mendukung dan berbagai alasan lainnya. Mungkin itu adalah penjelasan materi terkait materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.